Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini untuk kita baca, kita dengarkan, dan kita renungkan bersama. Dari surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 3. Demikianlah firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Berbahagialah kita yang mengerti firman Tuhan ini, melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, 3 ayat yang sudah kita baca dengarkan itu memberikan kepada kita pengajaran yang penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, kasih karunia Bapa kepada kita anak-anaknya. Yang kedua, status keadaan kita yang diadopsi sebagai anak-anak Allah. Yang ketiga adalah pengenalan akan Allah di dalam Kristus. Dan yang keempat adalah keadaan kita pada waktu kita berada di dalam penantian kedatangan Tuhan kembali. Dan yang terakhir adalah hidup kita yang penuh pengharapan untuk menghidupi hidup yang seperti Kristus. Dengan 4 pengertian itu, mari kita telusuri lebih mendalam. Kasih karunia Allah yang dikaruniakan Bapa kepada kita merupakan pernyataan kasih yang melampaui segala apapun, dan setiap usaha upaya kita hanya untuk menunjukkan bahwa kasih Allah sungguh besar di dalam hidup kita. Dan semuanya itu kita terima, kita alami, dan kita nikmati karena kita adalah anak-anak Allah. Betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Ini menunjukkan tidak ada yang lain yang lebih besar dari Bapa kita, yang memberikan kepada kita kasih-Nya untuk memenuhi diri kita dan kehidupan kita. Kita bersyukur untuk apa yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Dan dunia serta segala isinya tidak pernah dan tidak mungkin memberikan kasih seperti kasih Allah Bapa kita. Dengan demikian, keadaan kita itu istimewa, spesial, karena kita mendapatkan kasih karunia dari Bapa kita. Bagian yang kedua berkaitan dengan keadaan kita sebagai anak-anak Allah. Kita diangkat sebagai anak, diadopsi di dalam Kristus, karena kita sudah ditebus oleh Kristus, dan keanakan Kristus diimputasikan kepada kita umat pilihannya. Di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, Rasul Yohanes memberikan kepada kita pengajaran yang penting, karena kita diangkat sebagai anak-anak bagi Allah kita. Kita tidak layak, tidak pantas sebagai ciptaan berdosa diangkat sebagai anak. Seibarat ada orang yang begitu berkuasa dan maha kekayaannya, lalu menemukan orang yang tidak pantas, tidak layak, dan dijadikan anaknya. Ini menggambarkan kasih yang tak mungkin dapat diberikan oleh siapapun dan di dalam nama siapapun, kecuali di dalam Kristus yang diterapkan oleh Roh Kudus untuk mengalami kasih karunia Allah Bapa kita.
Pada bagian ini Matthew Henry memberi penegasan bahwa kita sebagai anak diangkat, diadopsi, diterima di dalam kerajaannya, dan kita memanggil, menyapa kepada Allah Sang Khalik langit dan bumi itu dengan panggilan yang dekat, personal, yakni Bapa di surga. Hal ini tentu penting untuk menunjukkan kekudusan Allah, penolakan kita akan dosa dalam segala hal, dan penekanan kasih yang sungguh di dalam hati kita di hadapan Allah. Saudara yang kasih di dalam Kristus, kalau kita perhatikan martabat para pengikut Kristus di dalam kesetiaan Allah, memberikan kepada kita pernyataan bahwa memang kita dilahirkan dari Dia, dan dengan demikian bersekutu erat dengan Allah. Di sini Rasul Yohanes menurut Matthew Henry menunjukkan pertama meluapnya kasih karunia dan pemujaan terhadap Allah yang beranugerah sebagai sumber dari pemberian-pemberian yang sedemikian menakjubkan. Bagian kedua ialah menyimpulkan kehormatan orang-orang percaya melebihi apa yang dapat diketahui oleh dunia. Bagian yang ketiga yang penting untuk membahas hal tersebut ialah berkaitan dengan peninggian murid-murid Kristus yang telah menerima penyingkapan yang pasti tentang keadaan dan martabat dari seorang yang sudah dibenarkan diterima sebagai anak-anak Allah. Dalam hal ini, Rasul Yohanes melalui penafsiran Matthew Henry menjelaskan setidaknya ada 4 hal penting untuk direnungkan, yaitu hubungan yang terhormat pada saat ditegaskan saudara-saudara yang kekasih. Kedua, kebahagiaan yang selayaknya didapat dari hubungan yang belum disingkapkan. Ketiga, waktu bagi penyingkapan anak-anak Allah dalam keadaan dan kemuliaan mereka sebenarnya. Dan terakhir, berkaitan dengan keserupaan mereka, kita sebagai orang Kristen, dengan Kristus yang menegaskan berdasarkan bagaimana mereka akan melihat Dia. Dan bagian ini penting untuk penekanannya. Menekankan kepada anak-anak Allah supaya menjalankan kekudusan setiap hari. Dengan pengertian demikian, kita bersyukur karena Tuhan menolong kita untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di dalam keseharian kita. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, hal yang krusial di dalam hubungan setiap orang, setiap anak-anak Allah yang diciptakan oleh Allah itu, hal yang perlu untuk kita waspadai dan berjaga-jaga. Jangan kita sampai hati melakukan hal-hal yang menunjukkan belum mengenal Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah, ada hubungan interpersonal relationship, hubungan pribadi dengan Allah melalui Kristus untuk kita ikut seperti apa yang Kristus nyatakan. Bagian yang ketiga berkaitan dengan pengharapan di dalam Kristus, pengharapan yang sungguh membuat kita berani bersaksi dan menjadi taat dan hidup yang sungguh berkenan di hati Tuhan. Kita bersyukur karena kita adalah anak-anak Allah yang memiliki pengharapan, dan di dalam Kristus segala pengharapan itu ya dan amin. Bagian yang keempat ialah kita belajar dan berjuang untuk hidup suci seperti Kristus adalah suci adanya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada bagian ini kita mengerti apa artinya hidup suci. Keserupaan yang menegaskan hidup sama seperti Kristus, yang menunjukkan semua orang akan melihat Kristus tetapi tidak seperti mereka melihat Dia. Tidak melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya seperti yang dilihat mereka diam di surga. Orang-orang fasik akan melihat Dia dalam kernyit dahinya, dalam kengerian kebesarannya. Kiranya kita sungguh
menekankan hidup yang kudus, yang memuliakan Allah, hidup yang menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.